Aku belajar mas kalau dalam perang itu susah untuk kita mengatakan siapa yang innocent. Apapun yang mendahului perang itu sifatnya kompleks dan biasanya kalau dalam sebuah situasi yang kompleks ya dua pihaknya melakukan kesalahan to a certain extent. Yeah. Kita sekarang dikasih ya narasi bahwa US nih war hero karena berhasil memenangkan perang dunia kedua. Jerman sama Italia tuh ngomong sama Jepang, lu silakan berbuat yang lu mau, tapi jangan sentuh Amerika. Dan akhirnya dia sentuh Amerika di Pearl Harbor dan itu memicu Amerika untuk juga ikutan di perang dunia kedua. Dan karena US ikut, akhirnya Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang surrender ya kan. Bersama dengan itu juga ada domino efek atau kejadian yang terjadi secara bersamaan yang akhirnya mengakhiri perang itu. Apakah yang US lakukan tuh hal yang reasonable, hal yang baik gitu mas? Karena meskipun mereka membantai, I don't know berapa banyak yang mati, maybe puluhan ribu mungkin ratusan ribu civilian, perangnya berakhir dan visi ekspansionis kubu poros tuh berhasil dihentikan. Apakah itu hal yang baik mas? Untuk saat itu pilihan terbaik. Mulai dengan kunjungan Prabowo ke China, buat saya sih blunder ya. Untuk pertama kalinya Indonesia mengakui overlapping claims dengan China di South China Sea. Hah? Jadi kita tanda tangan kesepakatan. Salah satu kesepakatannya adalah kita akan melakukan joint development in the overlapping claims area. Indonesia selama ini nggak pernah mengakui overlapping claims dengan China. Iya. Jadi sekarang Indonesia mengakui kalau itu overlapping claims dipersengketakan. Overlapping claims. Bahasanya adalah overlapping claims. Kemarin aku sempat nonton TikToknya New York Times mas. Jadi dia tuh bikin animasi tentang kira-kira kalau misalnya sebuah nuclear warhead diledakkan kan seperti apa sih gambarannya. Dan di akhir videonya dia bilang the risk of nuclear conflict is higher now than any time since the Cold War. Artinya mas setuju nggak sama statement itu? Ya. Setuju? Setuju. Hai, nama gue Darren Christopher dan ini adalah Opportunity Cost, podcast yang direkam oleh seorang anak kos dan diupload kalau ada kesempatannya aja. Join me and my guests and listen to well-curated talks about life, philosophy, comedy, and so much more. So sit tight and enjoy. Hey guys, selamat tahun baru and welcome back to the show. Tamu gue hari ini adalah seorang akademisi, seorang dosen di HI Unpar, bahkan dosen pertama yang gue jumpai di kelas. Sekaligus seseorang yang kayaknya nggak bisa lepas dari studi pertahanan dan strategis. Gue ngerasa belakangan ini dunia lagi nggak baik-baik aja, dan I think kita butuh pandangan seorang expert untuk bisa make sense soal semua ini. Mas Idil, thank you buat waktunya mas. Ya, thank you untuk udah diundang di sini juga. Iya. Aku kemarin sempat riset sedikit soal Mas Idil dan sewaktu Mas Idil ngambil S2 di HIUI, Mas itu menulis sebuah tesis judulnya Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia. Ini kayaknya nggak beda jauh sama apa yang mungkin Mas giati sekarang gitu. Dan maybe the question yang muncul pertama kali adalah apa yang membuat Mas Idil pertama kali mungkin jadi addicted dengan isu-isu pertahanan dan strategis. Oke, sebenarnya malah saya sekarang sedang mencoba untuk keluar dari dunia itu. Oh iya. Karena dunia pertahanan udah terlalu banyak yang main di sana, itu satu. Terus ya tuntutan pekerjaan juga, sehingga malah ya kalau di Google Scholar saya bilangnya yang nomor satu adalah Great Power Politics. Itu yang masuk, walaupun ya saya nggak bisa jauh dari pertahanan karena dulu kerjanya di sana sebenarnya. Addicted basically karena ya sebenarnya awalnya hubungan internasional sih senengnya, dan awalnya karena dulu ya ketika dulu SMA dan sebagainya seneng dengar atau nonton Dunia Dalam Berita jam 9 malam. Dan ketika zaman-zaman itu ya banyak perang, perang Teluk, lalu kemudian Kosovo, Bosnia dan sebagainya. Walaupun itu pasca perang dingin harusnya aman, tapi ya kalau di dalam dunia dalam berita itu yang kemudian muncul. Dan yang menarik adalah ya di sana banyak pesawat tempur, banyak tank dan sebagainya, dan mainan
waktu kecil seringnya di sana juga, Iya. sehingga ya senangnya di sana. Jadi ketika waktu kuliah, terus saya udah nggak suka ekonomi duluan. Jadi malah emang ngambil mata kuliah fokusnya adalah mata kuliah yang ya lebih ke politics, lebih ke militer, lebih ke security, ke sana sih. Sebagai mahasiswa HI ini Mas di Unpar, aku tuh ngerasa, kan dulu kita ada KBI ya Mas. Ya. Aku tuh merasa KBI 1 dan 2 dan maybe to a certain extent 3 itu jadi jantungnya HI gitu. Tapi mungkin ada subbagian dari HI yang kita pelajari sekarang yang menurut aku menjadi later development dalam ilmu HI itu sendiri. Dan satu yang aku merasa sangat-sangat essential itu adalah sewaktu Mas kemarin sempat ngajarin kajian strategis. Jadi in short itu adalah ilmu berperang, gimana caranya kita bisa mengimitate seorang strategis, seorang war general, dan gimana caranya kita bisa launch successful military campaigns. Dan kalau nggak salah di sana Mas itu sempat membicarakan bahwa ada perdebatan apakah studi strategis ini diperlukan atau enggak. Dan of course Mas Idil advocating ya sangat diperlukan. Boleh nggak dijelasin kenapa Mas? Ya sebenarnya malah saya advocating untuk enggak. Kalau di awal-awal perkuliahan, saya malah advocating untuk enggak. Malah dulu ketika biasanya saya ngelakuin itu di awal pertemuan pertama. Tujuannya adalah menyaring beberapa mahasiswa yang ngambil mata kuliah KAJIS cuman karena saya mau masuk aja. Kan ada FRS, jadi mereka bisa FRS setelah itu. Bisa buang. Karena ya itu jadi kayak disclaimer buat saya, masuk mata kuliah itu, mata kuliah kajian strategis, harus ngerti tentang strategi, harus suka dengan militer dan sebagainya. Karena cara berpikir akan beda. Cara berpikir akan beda dalam artian mungkin ya kalau kemarin kita ngebahas tentang Gaza ya. Kita ngebahas tentang Gaza, kalau cara berpikirnya humanitarian, ya kita bakal bersedih dengan apa yang terjadi di Gaza, gitu kan? Kita bakal, karena pakai kacamata kemanusiaan misalnya, ya itu genosida. Itu hal yang nggak bisa kita terima secara kemanusiaan. Tapi kalau kacamatanya adalah kacamata militer, akan beda lagi cara melihatnya. Kacamata militer akan melihat, ini political objective yang akan kita dapetin, lalu kemudian how to gain that political objective. Dan bahkan ya saya pernah ini hal yang kemudian tadinya berkecamuk juga sebenarnya di kepala saya juga. Saya pernah ketemu dengan, saya nggak perlu sebut namanya. Beliau sudah almarhum, pernah di Timur, jadi salah satu beliau keluar dari TNI dan suatu petinggi juga. Dia yang bikin apa ya? Jadi dia ada di salah satu satuan di kita yang kemudian kerjaannya memang bikin perang. Bikin perang, Mas. Bikin perang. Satuan di militer kita. Dia yang bikin perang. Kemudian yang terjadi, ya kalau misalnya teman-teman bisa buka-buka kejadian Santa Cruz di Timur. Terus kemudian saya berkesempatan untuk nanya ke beliau, Pak, dengan korban sekian banyak dan sebagainya, lalu kemudian Bapak menyesal nggak dengan apa yang terjadi di Santa Cruz? Dia nggak menyesal. Dia malah dengan semangat dia kemudian menjelaskan bahwa dia berhasil. Berhasil dalam artian ya negara ngasih dia tugas A dan dia ngelakuin tugas itu dengan sangat baik. Yang artinya berarti emang cara berpikir militer seperti itu. Walaupun kemudian ya kalau kita lihat datanya sekian orang loh yang meninggal di sana dan dia yang bikin itu. Dan katanya dia datang ke sana cuman bertiga atau berlima, saya lupa lagi. Pokoknya unitnya kecil dan itu unit intelligence yang memang bikin itu. Dan ternyata kalau ketika saya studi dan sebagainya, ternyata banyak kejadian juga kok yang memang dibuat. Jadi emang ada satuan di militer. Militer TNI. Dan dia pendidikannya dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat memang malah dia punya satuan seperti itu juga, yang kemudian memang bikin perang di banyak negara. Lalu kemudian ya udah, jadi emang perangnya dibuat, lalu kemudian perang emang tujuannya adalah perang.
Iya, iya. Jadi sekarang kan kayaknya nilai etika kemanusiaan tuh sangat di-push di level internasional. Bahkan kemarin tuh sempat ada diskusi, aku lupa apakah di kelas Mas, kayaknya mungkin di kelas Mas ya, pas kajian strategis juga, atau di kelas yang lain, mengenai apakah kita boleh menggunakan AI sebagai decision maker dalam berperang. Dan concern yang muncul adalah takutnya AI itu tidak mampu mendiskriminasi mana fighter, mana civilian. Nah, apakah development masuknya nilai-nilai kemanusiaan itu ke dalam, let's say, pertimbangan strategis tuh, is it something yang Mas akan sebut development atau malah sebaiknya jangan ada di sana? Oke, ketika bicara tentang strategi, itu harusnya diawali dengan pembentukan political objective. Di sanalah kemudian harusnya pertimbangan kemanusiaan muncul. Jadi ketika misalnya kita bicara tentang Gaza nih, Gaza yang bisa disalahkan bukan jenderal-jenderal yang kemudian melakukan pembantaian di jalan-jalan di Gaza, bukan itu. Tapi siapa yang ngambil kebijakan? Misalnya ya di level eksekutif kita bisa bilang Netanyahu misalnya. Netanyahu dia harusnya ketika dia bikin kebijakan dan political objektifnya udah memperhatikan itu. Gitu. Karena kalau militer, lagi-lagi militer kan bisa dibilang mereka adalah alat negara. Alat negara yang kemudian memang tugasnya, jadi ketika masuk jadi militer itu dia tanda tangan surat mati. Kalau saya bilangnya, makanya saya menghormati militer karena dia beneran ketika masuk sana dia siap untuk mati untuk negara. Dan dia akan dijalanin apa yang diminta oleh negara. Agak beda dengan profesi-profesi lainnya. Profesi lainnya kayak misalnya dokter. Dokter bisa nolak untuk untuk tidak melakukan sesuatu kepada pasien dia atau ngasih ke yang lain. Militer enggak. Militer kemudian ketika disuruh A, ya A. Nah, itu yang kemudian level kemanusiaan itu bukan di level taktiknya, tapi di level polisinya. Pembuatan polisinya. Menurut saya ilmu strategis itu masih puzzling banget, Mas. Karena meskipun kita tahu in teori itu harusnya seperti apa, di saat dimasukin ke lapangan itu kan akan sangat jauh berbeda. Sama kayak kita kemarin sempat main war games itu aja kita nggak sukses kan, Mas, sebetulnya untuk mencapai objektif. Dan apalagi in the real world. Dan aku tuh kemarin sempat nonton channel-channel sejarah di YouTube, mereka cerita soal orang-orang kayak Napoleon, kayak Alexander Agung gitu, kayak Hannibal Barca, orang-orang yang dianggap sebagai successful military generals despite circumstances yang against diri mereka. Ya kayak misalnya contoh Hannibal waktu itu dia kan dari Carthage ya, dia sudah dijajah oleh Romawi, lalu dia masuk ke tanah Romawi dan berhasil mengalahkan the Romans at their own game. Alexander juga dibilang nggak pernah kalah perang sekalipun dalam kampanye militer dia. Napoleon juga meskipun digeng sama negara-negara di Eropa dia tetap bisa menang gitu kan. Jadi mungkin my question adalah apa sih yang menjadikan seorang successful war general? Oke, walaupun saya disclaimer dulu ya. Napoleon successful generals, iya. Tapi dia bukan politicians. Dan malah bisa dibilang dia dengan posisinya sebagai jenderalnya Prancis pada waktu itu berjalan sendiri dan tidak bisa dikontrol oleh Prancis pada waktu itu. Dan itu suatu yang ya diingatkan oleh Clausewitz. Clausewitz bilang, dia menekankan bahwa military itu adalah means buat political objective. Nah, ketika Napoleon berjalan, dia berjalan sendiri dan malah menyalahi political objective yang kemudian sudah dibuat sebelumnya. Jadi dia memainkan dua peranan tadi. Itu hal yang kemudian agak sulit untuk dilakukan. Tapi kalau sekarang, kalau saya ngelihat apa sih yang bisa dibilang sebagai jenderal yang bagus ya, yang baik ya. Ya as a Clausewitzian, Clausewitz sebenarnya banyak mengatakan courage lah dan sebagainya. Tapi satu hal yang kemudian menarik buat saya adalah visioner. Visioner dalam artian, dan ini sesuatu yang saya malah valued mungkin pemimpin dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari saya.
the one that can think the unthinkable. Apa namanya, dia bisa tahu ke depan kemudian akan kayak gimana, dan dia bisa menjawab kalau ada masalah apapun. Dan itu sebenarnya relate lagi juga dengan apa namanya, dengan Sun Tzu yang mengatakan bahwa kalau Sun Tzu bilang kamu harus tahu dirimu sendiri, terus kemudian kamu harus tahu musuh. Betul. Artinya sebenarnya seorang jenderal dia harus belajar, dia harus ngumpulin semua pengetahuan yang dia punya, sehingga kemudian keputusan yang dia ambil itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan data yang ada, dan berdasarkan itu kemudian ya tadi bisa mempersiapkan worst case scenario, bisa ya tadi think the unthinkable, gitu. Tapi apakah artinya jenderal ini, maksudnya kita memang bisa belajar kan ya Mas? Cuman menurut aku maybe ada talent juga nggak sih Mas yang mix ke dalam sosok jenderal ini, karena pas aku juga kemarin baru selesai baca Sun Tzu, dan di translation yang aku baca ya dia bilang bahwa Sun Tzu ini tidak bisa direplicate, tidak bisa dicopas tuh nggak bisa. Jadi ini prinsip yang mesti disesuaikan oleh jenderalnya dalam setiap instance atau event yang dia hadapi. Nah, dan itu kan requires talent gak sih Mas untuk bisa kayak gitu? For some reason iya, kalaupun persentasenya saya bilang 30% aja. Ya dalam artian banyak kok jenderal-jenderal yang kemudian muncul dan karena ada krisis dan sebagainya dia bisa bikin keputusan-keputusan yang tadi saya bilang can think the unthinkable. Contoh misalnya di US, Ike atau Eisenhower itu dulu banyak yang mempertanyakan, termasuk malah allies-nya waktu itu Prancis dan sebagainya mempertanyakan tentang Ike. Tapi ternyata ya dia yang bisa bawa sekutu kemudian bisa masuk ke ke wilayahnya Prancis yang waktu itu udah dikuasain oleh Jerman ketika D-Day. Dan itu yang ngedesain dia. Jadi malah ada orang yang kemudian dipertanyakan seperti itu, apalagi waktu itu dari negara Amerika Serikat yang nggak punya pengalaman perang sama sekali, lalu kemudian dia ikutan Perang Dunia Kedua, dan ya ternyata dia bisa bikin terobosan, gitu. Walaupun ya jenius itu kadang-kadang kan emang ya dia emang ada genetiknya yang kemudian bikin dia jenius. Ya, saya sepakat dengan itu, tapi itu cuma 30%. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan sampingan ya Mas. Cuman saya tuh selalu penasaran gimana caranya kalau di zaman dulu jenderal yang mimpin tentara misalnya puluhan ribu itu bisa ngarahin semuanya di battlefieldnya itu. Karena kadang-kadang kalau kita nonton film mereka bisa teriak fall back, tapi kan itu chaos sekali kan Mas. Itu cara mereka koordinasinya itu gimana Mas? Itu semua sebenarnya yang dilatih ketika masa damai. Mereka berlatih dengan itu, gimana caranya supaya unit-unit kecil kemudian bisa berjalan dan mereka punya SOP masing-masing. Lalu kemudian jadi mereka nggak micromanaging lagi ketika di battlefield, tapi dia sudah tahu bahwa pasukan saya ketika saya suruh ke sana, lalu kemudian kalau ada kondisi apapun, kondisi A ini yang akan dia lakukan, kondisi B ini yang lakukan, kondisi C ini yang akan dia lakukan. Jadi itu yang kemudian diperlukan ketika masa damai. Jadi malah ya banyak orang kan bilang ketika masa damai ya udah ngapain kita spend a lot for defense misalnya. Enggak. Masa damai adalah saatnya untuk bersiap untuk perang berikutnya. Betul. Dan ketika masa damai ini yang kemudian tadi hal-hal yang seperti itu yang di-develop. Doktrin baru kemudian dibangun. Doktrin bukan berarti dogmanya ya. Doktrin itu adalah hal yang kemampuan yang akan kita kasih kepada militer kita. Termasuk mana tadi ntar kalau ada ancaman baru ya udah adaptif. Gitu. Oke. Aku belajar Mas kalau dalam perang itu susah untuk kita mengatakan siapa yang innocent. Karena ya aku rasa apapun yang mendahului perang itu sifatnya kompleks, dan biasanya kalau dalam sebuah situasi yang kompleks ya dua pihaknya melakukan kesalahan to a certain extent. Dan kita sekarang mungkin dikasih ya narasi bahwa US ini war hero karena berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Tanpa mereka, jadi pernah ada meme aku nonton
Jerman sama Italia tuh ngomong sama Jepang, lu silakan berbuat yang lu mau, tapi jangan sentuh Amerika. Dan akhirnya dia sentuh Amerika di Pearl Harbor, dan itu memicu Amerika untuk juga ikutan di Perang Dunia Kedua. Dan karena US ikut, akhirnya Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang surrender ya kan. Bersama dengan itu juga ada domino efek atau kejadian yang terjadi secara bersamaan yang akhirnya mengakhiri perang itu. Apakah yang US lakukan tuh hal yang reasonable, hal yang baik gitu Mas? Karena meskipun mereka membantai, I don't know berapa banyak yang mati, maybe puluhan ribu, mungkin ratusan ribu civilian, perangnya berakhir. Dan visi ekspansionis kubu poros tuh berhasil dihentikan. Apakah itu hal yang baik Mas? Untuk saat itu pilihan terbaik. Jerman udah selesai, dan Jerman yang mengalahkan bukan Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat yang memaksa Jerman untuk berhadapan dengan dua front, karena tadi ada D-Day, lalu kemudian di wilayah barat itu US dibantu oleh Inggris, Prancis, dan yang lainnya, kemudian ya berhadapan dengan Jerman yang ada di sana. Lalu kemudian Jerman pun juga dia sedang maju ke wilayah Rusia, dan ketika ke Rusia dia kemudian dipukul mundur oleh Rusia, dan dia menghadapi dua front, di timur dan kemudian di barat juga. Nah, Jerman sudah selesai, lalu kemudian yang belum selesai adalah Jepang. Dan Jepang adalah salah satu reason buat US secara domestik untuk ikut perang. Karena kan lagi-lagi kita ketika bicara kebijakan, nggak bisa karena dia diminta oleh Inggris saja kemudian dia perang gitu kan. Apalagi buat negara demokratis bakal dipertanyakan, termasuk kemudian taxpayers bakal nanya-nanya, ini ngapain uang saya dipakai untuk perang dan sebagainya. Tapi dengan adanya Pearl Harbor itu jadi alasan buat mereka kemudian bisa berperang. Dan pada waktu itu ya kalau misalnya catatan yang kemudian muncul, dua bom atom yang kemudian dimiliki oleh Amerika Serikat pada waktu itu masih di level development, belum diuji coba secara benar-benar. Tapi dia tahu bahwa efeknya akan besar. Tapi sebesar apa? Malah uji cobanya adalah di Nagasaki dan Hiroshima. Gitu. Dan malah mereka bingung juga, bisa segede itu satu. Terus kemudian malah efek radiasinya malah sampai sekian tahun. Oh, serius ya sih Mas? Serius nggak tahu. Karena mereka masih belum tahu, dan bahkan ya kalau misalnya dibilang, gitu ya, nuklir ya. Dan itu adalah teknologi nuklir paling kasar. Karena kalau sekarang itu udah di develop lebih diskriminatif. Karena senjata harusnya diskriminatif. Kita bisa bedain siapa yang akan kita tembak, siapa yang nggak boleh kita tembak. Tapi nuklir itu non diskriminatif pada waktu itu. Sekarang sedang ya dengan ada ya yang lebih smart dan sebagainya, itu lebih diskriminatif. Walaupun nggak sediskriminatif itu juga, nggak kayak senapan kemudian saya bisa ngarahin ke mana yang civilian mana yang enggak gitu. Itu opsi yang ada pada waktu itu, ketika semuanya udah habis-habisan, resource-nya udah selesai, udah habis, lalu kemudian apa yang bisa kita pakai? Oke, kita punya ultimate weapons, ya udah kita pakai. Jadi dengan keterbatasan data yang ada, itu the best option yang kemudian bisa dibikin. Dengan political objektifnya adalah defeating Jepang pada waktu itu. Looking back sekarang, kalau misalnya ada yang accuse policy makers atau siapapun generalnya saat itu sebagai war criminal, Mas akan setuju atau enggak? Waktu itu kan belum ada aturan tentang itu sebagai war criminal. Kalau misalnya sekarang, ya bisa dikategorikan itu ya. Walaupun lagi-lagi saya tidak terlalu percaya dengan hukum internasional. Jadi ya kayak sekarang misalnya Netanyahu kan udah dijadikan tersangka, udah jadi buronan nih. Kalau dia adalah war criminal ya nggak bisa. Ya lagi-lagi itu kemudian lagi-lagi power yang kemudian akan bermain tentang itu. Dan apalagi ketika kalau misalnya konteksnya adalah perang dunia,
winners takes all. Ya. Siapa yang menang dia yang dapetin semuanya. Jadi kalau misalnya Jerman pada waktu itu yang menang, ya udah genosida terhadap orang-orang Yahudi itu nggak bakal dianggap sebagai permasalahan. Ya. Gitu. Aku tapi dulu pas di kelasnya Mas di PIHI Mas, itu saya sempat baca bukunya Sorensen. Lalu saya lupa di bab apa, harusnya bab soal realisme. Dia ada seseorang yang mengatakan bahwa kita nggak bisa menggunakan moral Judeo-Kristiani di level internasional, karena level internasional nggak mengenal itu, hanya mengenalnya ya apa best interest of the state. Mas setuju sama klaim itu? Iya, itu yang terjadi saat ini. Dan apa namanya? Ya di dunia internasional sifatnya masih anarki. Anarki dalam artian kekuasaan tertinggi masih negara kan. Yeah. Dan negara pun juga nggak ada negara yang sehegemonik itu yang kemudian bisa mengatur dunia. Yeah. Yang akan terjadi ya tadi sesama negara yang unit yang sama, itu kemudian dia akan coba untuk bisa survive. Dan siapa yang paling kuat dia yang kemudian akan dapetin apapun yang dia bisa dapetin. Ya, the strong can do what they can, the weak suffer what they must. Growing up saya suka banget main Call of Duty Mas sebetulnya. Bahkan kemarin pun aku sempat main lagi Call of Duty 1 sama 2 yang Modern Warfare. Dan aku tuh baru sadar kalau selama ini aku punya anggapan bahwa orang-orang Rusia, orang-orang Arab are always the bad guys, dan orang-orang US adalah always the good guys. Orang-orang US, orang-orang Inggris gitu, itu adalah the good guys yang selalu menjadi kayaknya tuh protagonisnya di dalam cerita-cerita Call of Duty ini. Nah ini referensiku mungkin terbatas karena aku nggak main semuanya. Dan aku baru sadar kalau ternyata ini adalah bagian dari sebuah praktek yang disebut militainment. Nah, apakah militainment itu sesuatu yang disengaja dibuat oleh Barat mungkin post Cold War untuk bisa mempertahankan citranya di dunia internasional? Apakah misalnya yang bikin Call of Duty itu Activision? Apakah mereka memang membayar Activision untuk melakukan itu? Saya nggak terlalu ngikutin tentang itu sebenarnya, tapi ya itu propaganda sih. Dan ya it happens juga kan ketika perang dingin misalnya. Rambo, apa ya banyak film-film lah yang dikeluarkan Hollywood seperti itu. Malah kalau saya nggak salah, ini lagi-lagi terbatas pendek banget pengetahuan saya karena saya pernah nyidang ada yang bikin tentang Activision. Terus yang jadi direkturnya adalah mantan dari Pentagon. Itu lalu kemudian dia juga pernah ada hubungan juga dengan industri pertahanan, Lockheed Martin dan sebagainya yang di Amerika Serikat. Lalu kemudian mereka dikasih akses untuk bisa masuk ke site-site militernya Amerika Serikat. Karena dianggap ya udah itu sesuatu yang mempromosikan mereka juga. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Walaupun saya nggak ngelihat ini atau itu hal yang serigit kayak Hallyu-nya Korea. Karena kalau Hallyu-nya Korea kan itu kebijakannya emang udah ada. Dan malah ada anggaran yang kemudian dikeluarkan oleh negara buat itu. Hallyu itu Korean Wave ya? Korean Wave. Itu. Jadi kalau yang dari US ya saya sih lihat ya itu kolaborasi antara private sector dengan private sector yang ada di sana. Gitu. Di kalangan teman-teman aku Mas, kita tuh sangat senang musingin kamera aman. Kita sangat senang musingin soal great power politics. Karena kan kayak tahun lalu Xi Jinping itu kepilih untuk ketiga atau keempat kalinya. Lalu di tahun lalu juga Donald Trump menang pemilu, dan kita merasa ini berpotensi untuk memicu perubahan yang sangat besar di level internasional. Dan tadi kayaknya Mas juga sempat bilang kalau Mas lebih prefer disebut sebagai great power. Seseorang yang menggiati hal itu gitu ya. Nah, tapi mungkin buat orang-orang yang bukan ilmu HI mereka nggak tahu itu apa. Jadi bagaimana kita atau lay people ya, orang-orang yang tidak mempelajari ilmu HI itu harusnya memahami great power politics ini. Ya basically kenapa saya belajar tentang itu karena ya perspektif yang saya percaya
dalam HI itu realism. Dan itu bukan karena saya tutup mata dengan yang lain, enggak. Iya. Itu proses. Saya punya proses. Ada proses akademik yang kemudian saya udah jalanin. Yeah. Awal belajar HI, saya malah pengennya gimana caranya dunia bisa ada perdamaian di dunia dan sebagainya. Dan saya sangat anti dengan realis, lalu kemudian malah senang dengan liberalis. Selain liberalis, jadi saya mencap diri saya adalah seorang liberalis ketika awal kuliah dulu, waktu masih awal semester awal. Terus kemudian, tapi kok kayak gitu ya? Saya percaya dengan hukum internasional, ternyata ketika saya pelajarin, kok hukum internasional seperti itu ya? Lalu kemudian saya percaya dengan organisasi internasional, PBB di kawasan kita ada ASEAN dan sebagainya. Terus kemudian, tapi kok PBB cuman gitu aja ya, nggak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Akhirnya kemudian ketika saya belajar realis, oh make sense. Tapi realis bermasalah. Bermasalahnya adalah banyak hal yang disimplifikasi oleh realis. Dari sana kemudian ketika saya S2 saya belajar lagi. Jadi ketika S1 saya keluar tadinya liberalis jadi realis. Ketika S2 terus kemudian ternyata liberalis banyak variannya dan itu menarik. Ada democratic peace theory dan itu happens apalagi waktu itu ketika zaman perang dingin. Pasca perang dingin. Dan sebagainya. Saya belajar lagi liberalis dan lebih menarik karena ternyata liberalis kotak Pandoranya realis itu dibuka. Negara itu bukan cuma unitary actors, bisa dibuka di dalamnya kayak gimana. Menarik. Ada hitung-hitungannya dan sebagainya. Tapi at some point kok kayak naif ya ketika ngomongin liberal. Dari sana kemudian saya ketemu dengan konstruktivis. Yang malah konstruktivis yang pertama saya baca itu adalah Alexander Wen. Dan tulisannya Alexander Wen itu mulai dengan asumsi realis, kemudian dia gabungkan dengan liberalis, tapi akhirnya sosiologis yang kemudian dia propose. Tapi dari sana kayak membridging antara realis dengan liberalis. Dan buat saya kayaknya ini bisa jadi ada hal yang bagus tentang realis dan hal yang bagus tentang liberalis yang bisa dipakai. Sehingga kemudian saya percaya dengan belajar tentang itu. Setelah Alexander Wen saya coba dalemin lagi bukunya, kemudian flop. Kok jadi ribet ya ketika ngomongin social interaction dan sebagainya, apalagi dia ngomong identitas dan sebagainya. Saya cari yang lain, on-off dan lain sebagainya, kok tambah ribet. Malah dia ngomongin tentang bahasa, ngomongin tentang hal yang sifatnya kok nggak penting ya buat saya. Ternyata itu posisinya adalah di positivis, bukan lagi positivis yang anggap material. Padahal saya sangat tergila-gila dengan data. Saya senang banget untuk bangun dataset. Tesis saya itu jadi dataset lalu kemudian dipakai juga oleh Kemhan. Dan sekarang itu masih berjalan juga di ada institusi yang kemudian mengupdate dataset yang saya pakai terkait dengan diplomasi pertahanan Indonesia. Saya tinggalin lagi konstruktivis, akhirnya saya balik lagi ke realis. Lalu kemudian realisnya kemudian berkembang juga. Ada neoclassical realis, Mercier kemudian muncul juga dengan offensive realisnya dan sebagainya. Dan ini hal yang paling make sense di antara semua menu yang ada, walaupun bukan yang paling itu. Lalu kemudian dan saya lihat dunia berjalan seperti yang dibayangkan oleh apa yang dibilang oleh Kenneth Waltz, apa yang dibilang oleh Morgenthau, apa yang dibilang oleh Mercier. Kalau nggak ada institusi lebih tinggi daripada negara, negara memang mikirkan dirinya sendiri, misalnya, dan sistem internasional itu tergantung siapa yang paling gede di sana yang kemudian akan ruling, akan ngatur dunia bekerjanya kemudian akan seperti apa. Dari sana kemudian yang menarik buat saya adalah great power politics. Dan itu, tapi great power politics saya tambahkan juga bahwa saya juga belajar tentang Indonesia foreign policy. Jadi great power politics akan selalu menjadi konteks buat kebijakan luar negeri Indonesia, di mana Indonesia adalah lesser power.
saya nggak sepakat dengan banyak orang yang bilang bahwa Indonesia adalah middle power, karena kalau dilihat dari literatur middle power itu adalah anak buahnya atau kaki tangannya dari great powers kayak Kanada atau kayak Jepang atau kayak Australia, yang kemudian bisa jadi sheriff di kawasan dia. Indonesia kan nggak kayak gitu. Jadi malah saya masih melihat bahwa nggak, Indonesia bukan middle power. Kalaupun mau dikotomi, ya ada great power, ada lesser power. Dan Indonesia akan bergerak dengan bagaimana sistem yang akan dibangun oleh negara-negara besar yang ada. Itu yang kemudian bikin saya tertarik dengan great power politics. Dan bagaimana sih orang-orang bisa understand itu, Mas? Maksudnya kalau kita ngomong great power politics, yang kita referring to saat ini apa? Persaingan antara US dan China and simply that? Atau? Iya. Plus negara-negara lain yang kemudian berpengaruh. Dan yang punya pengaruh terhadap Indonesia juga nantinya. Jadi itu bisa menjelaskan banyak hal sih menurut saya. Jadi misalnya kenapa Indonesia cukup care dengan perang di Ukraina misalnya. Ya ada great power politics yang mempengaruhi Indonesia. Ada pengaruhnya loh buat Indonesia. Karena ya orang banyak yang bilang globalisasi dan sebagainya. Itu yang kemudian akan mempengaruhi negara-negara. Setiap negara di dunia. Kalau saya ngelihat adalah great power politics yang akan mempengaruhi negara-negara di dunia. Kalau US sama China berantem, Indonesia akan kayak gimana? Atau negara-negara lain akan kayak gimana? Kalau US sama China temenan, apa yang akan terjadi dengan negara-negara lain juga? Jadi malah itu yang jadi variabel utama untuk menjelaskan perilaku negara-negara yang ada di dunia. Banyak narasi yang ngomong, Mas, kalau China is the future. Dan tadi pun sebelum kita mulai rekaman, Mas juga sempat bilang bahwa memang US tuh sudah melemah. Tapi kemarin waktu aku ngerjain skripsiku, ada riset dari Lowy Institute. Ya. Dan dia bilang bahwa asumsi bahwa China akan segera menyalip US itu adalah asumsi yang belum tentu benar. Dan mungkin akan masih makan waktu cukup lama, mungkin 20 to 30 years sebelum akhirnya itu benar-benar bisa terjadi. Apakah Mas setuju sama statement itu? Enggak. Karena China memang lemah. Udah kejadian. Jadi ya kalau kamu tanya saya tahun lalu, saya bilang bahwa China ada kemungkinan China untuk menyalip US cukup besar. Saya malah ngumpulin data tentang itu. Tahun lalu saya bilang ya China akan menguat. Kenapa menguat? Karena China itu memang akan dikhawatirkan oleh US. Kenapa? Karena perekonomian China itu pendapatan per kapitanya masih 13 ribuan. 13 ribuan, sedangkan negara-negara lagi di kawasan yang kalau misalnya di-compare ya, Korea Selatan, Jepang, yang stylenya sama-sama dengan China, secara ekonomi itu udah 30 ribuan. Dengan 13 ribu saja, dia jadi perekonomian kedua terbesar di dunia. Saya lupa angkanya, tapi nggak jauh dari US. Gitu. Dan kalau yang 13 ribu tadi kita jadikan jangan sampai 30 ribu deh kayak Jepang atau Korea, jadi 20 ribu aja. Itu udah jauh ninggalin US karena dengan populasi dia yang seperti itu. Itu yang kemudian kenapa ya US care dengan China, karena kalau China beneran semua middle class-nya itu kemudian memang naik kelas, ya China bakal gede banget secara ekonomi. Tapi yang terjadi tahun ini yang kemudian saya merubah lagi cara berpikir saya, ternyata populasi tadi kan bicara populasi. Populasi tadi kemudian berkurang, menurun. China dan malah aging saat ini. Lagi-lagi itu karena ternyata ya kebijakan China ada one child policy dulu, yang sekarang udah dirubah lagi. Tapi dampaknya masih sisa. Dampaknya kerasa sekarang. Dan ternyata ya tadi pekerjaannya kemudian berkurang. Itu satu. Terus kemudian ekonomi dunia nggak baik-baik saja, dan China butuh dunia itu yang baik-baik saja untuk bikin dia bisa growing. Dan apa yang dilakukan oleh Trump kepada China tahun 2017 dengan trade war dan sebagainya, itu ternyata hitting China quite big, quite hard. Dan COVID juga, yang kemudian banyak yang bilang bahwa
ya banyak yang tadinya optimis bahwa setelah COVID bakal bounce back, ternyata enggak. Dan industri China banyak yang tutup. Bubble ekonomi lagi terjadi. Banyak hal-hal yang diproduksi, termasuk kemudian perumahan. Misalnya perumahan dibikin tapi ternyata nggak ada yang beli, atau kalau ada pun yang beli kreditnya macet. Itu yang terjadi di China sekarang, dan China sedang bermasalah saat ini. Jadi saya melihat apakah kedepannya China adalah masa depan, masih belum ya. Masih agak banyak challenge yang kemudian harus dihadapi. Artinya mungkin kita tahu bahwa US saat ini tuh masih menjadi driver dari politik global. Maybe for the most part. Dan kita tahu juga kalau presiden yang baru terpilih kemarin, Donald Trump, yang bakal dilantik tanggal 20 Januari, itu kelihatannya sangat berbeda dengan Joe Biden. Tadi kita juga ngebahas bagaimana Trump itu di periode sebelumnya pengen NATO untuk naikin anggaran militernya. Lalu dia juga klaim ingin ngambil Kanada sebagai 51st state-nya US, ya kan. Dan tadi aku juga bilang aku nggak tahu apakah beliau serius atau tidak ngomong hal-hal seperti ini. Dan kalau dalam pandangan Mas, dunia akan seperti apa di bawah Donald Trump nanti? Oke, nah ini yang akan sangat menarik. Jadi saya mungkin nge-refer apa yang dibilang oleh Ian Bremmer ya. Leaderless world tahun depan. Jadi dunia bakal sangat brutal, bakal sangat nasty, dan kita nggak bisa berharap dengan negara lain. Jadi malah, ya sorry to say, dunia yang digambarkan oleh Thomas Hobbes, bellum omnium contra omnes, the war between all against all. Lalu kemudian homo homini lupus, di mana perang manusia akan jadi serigala bagi manusia yang lain. Itu yang akan terjadi di tahun 2025. Akan mulai terjadi di tahun 2025. Given apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Nggak ada yang bisa nyetop Israel untuk kemudian perang ke Gaza. Walaupun sekarang kemudian US berinisiatif, harusnya hari ini ditandatangani ceasefire antara Hamas dengan Israel. Tapi di Israelnya ada salah satu petingginya kemudian mau resign gara-gara itu. Dan Netanyahu ini jadi itu ya. Lagi-lagi ini analisis saya awal, ngaitin beberapa fakta. Fakta pertama, Netanyahu nggak akan datang tanggal 20 besok ke US, ke Washington untuk pelantikannya Trump. Itu fakta pertama. Fakta kedua adalah tadi ada ceasefire, dan ceasefire-nya akan ada 4 fase. Awalnya dengan hostage yang kemudian ditukar antara Israel dengan Hamas, lalu kemudian nanti orang-orang Palestina bisa balik lagi ke Gaza Strip, dan sebagainya. Dan banyak yang bilang ini masih debatable-nya masih di TV doang levelnya, belum jadi tulisan. Tadi pagi saya dengar ada yang bilang ini adalah pencapaiannya Biden. Ya, memang yang kemudian banyak ngomongin adalah Biden. Tapi negosiasi ini udah panjang, dan sekarang kemudian terjadi. Banyak yang bilang enggak, bukan karena Biden, karena Trump. Saya sih percayanya adalah mungkin karena Trump. Karena Trump yang kemudian menekan Israel. Karena aktor di sini yang paling penting bukan Hamas. Yang paling penting adalah Israel. Israel mau ceasefire atau enggak, atau dia mau terusin. Dan yang saya lihat adalah tadi Trump jadi asertif. Ya dia seakan-akan ngasih tahu bahwa selama pemerintahan Biden, Netanyahu tell US what to do. Sekarang yang akan jadi presiden adalah Trump. Dan Netanyahu nggak bisa tell what US should do. Saat ini. Lalu kemudian ya itu yang kemudian terjadi. Makanya kemudian ya yang dilakukan adalah ditekan Netanyahu, lalu kemudian ini jadi terjadi. Karena sebenarnya US seakan-akan kayak banyak masalah kalau bisa diselesain. Lalu kemudian dia bisa lari kenceng
untuk berlomba dengan great power lainnya. Iya. Rusia, kemudian China. Iya. Gitu. Jadi saya sih ngelihat ya itu dunia. Kalau tahun lalu dunia tidak akan baik-baik saja kata banyak orang dan kelihatan kan ada perang dan sebagainya. Tahun ini akan semakin nggak baik-baik aja. Gitu. Aku rasa untuk Indonesia ya Mas, dunia yang stabil tuh lebih baik. Ya. Karena ya ini pandangan aku ya Mas. Cuman aku tuh kemarin malah di skripsiku aku bilang Indonesia tuh middle power. Dan tadi pas ngomong itu perspektif ya. Iya nggak apa-apa. Cuman kita maybe hanging in the balance karena kita bukan lagi third world country menurut saya. Dan aku merasa negara-negara status quo itu berusaha untuk membatasi kepemilikan nuklir khususnya bagi mereka yang nggak puas dengan global order yang ada saat ini. Yeah. Dan dulu yang sempat ada banyak pergunjingan adalah Iran itu tuh dibilang akan lagi developing nuclear weapons. Itu tentu jadi kontroversi. Tapi Mearsheimer pernah bilang kalau Iran yang nuclear armed itu akan membawa stabilitas bagi kawasan and to extension bagi dunia. Nah, apakah Mas setuju sama itu? Buat dunia sih enggak ya, tapi buat kawasan mungkin. Dalam artian ya orang-orang realis ya termasuk Mearsheimer percaya bahwa harus ada balance of power yang kemudian bakal menjamin perdamaian. Karena kalau enggak akan ada negara-negara yang bisa seenaknya. Dengan kekuatan dia yang dominan, dia bisa ngelakuin hal-hal yang tidak bisa diperkirakan. Apalagi buat negara yang saya selalu melihat nih ya, dari dulu saya berpendapat bahwa Israel itu adalah anak kecil yang nakal. US itu orang tuanya yang kemudian ya tadi Biden kemarin itu seakan-akan kayak memanjakan, ya udah kalian maunya ngapain, oke, kita kasih dan sebagainya. Tapi ketika when comes to Iran, ntar dulu, kalau nggak ntar bapak yang rugi nih kalau misalnya perang dengan Iran. Seperti itu. Dan dia sebagai anak yang nakal kan kayak ngajak-ngajakin perang negara-negara lain, termasuk kemudian Iran. Yang bisa ngebalance Israel, Israel, ya salah satunya adalah Iran. Kalau buat di kawasan, karena Saudi agak sulit juga, dan nggak mungkin agak sulit buat kita membayangkan Saudi bakal punya nuklir. Public US kemudian nggak bakal biarkan itu juga. Ya Iran salah satunya, yang kemudian kemungkinannya ada. Tapi sekarang saya sih ngelihat bahwa yang negara third world yang yang berharga bukan in the positive way ya, berharga in negative way adalah negara yang punya nuklir buat US saat ini. That's why ketika 2017 Trump malah menginisiasi untuk ketemu dengan Kim Jong Un karena jadi saya bayangkan dunia itu kayak trek lari. Dimana kemudian kalau bisa bebannya dihilangin semua. Jadi US sebenarnya kalau kita lihat saat ini sebenarnya nggak ada ancaman keamanan yang signifikan buat mereka. Yang paling signifikan adalah Korea Utara, yang bisa dibilang madman lah. Nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol dan unpredictable. Rusia masih predictable, China masih predictable. Kalau misalnya tiga tadi yang kemudian punya nuklir, hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan game teori. Dibikin gimana caranya supaya tidak rasional untuk mereka menggunakan nuklir itu. Sedangkan Korea Utara itu hitungannya adalah bukan hitungan rasional, hitungannya kadang-kadang irasional. Makanya itu yang kemudian mau diselesaikan dulu oleh Trump. Setelah itu kemudian ya udah. Lanjut Mas. Ya, itu yang kemudian harus diselesaikan oleh Trump. Setelah itu kemudian ya tadi biarin aja nih negara nuklir dan nggak bakal dipakai kok. Tapi itu bakal jadi alat deterrence, alat posturing buat mereka bertiga. Itu yang mungkin jadi masalah aku sama teori deterrence, Mas. Aku mengerti kenapa teori itu make sense karena bagi aku juga make sense, Mas. Bahwa ya kalau misalnya ada ruangan isinya 10 orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, aku akan merasa sangat superior
betul kan ya Mas? Aku mau pukul mereka, apa yang mau mereka lakukan gitu. Tapi kalau misalnya ruangan itu isinya orang yang tingginya sama kayak aku, ya kan, mungkin massa otot dan tulangnya sama kayak aku, mungkin aku akan lebih hati-hati untuk berbuat semauku. Tapi masalahnya adalah aku merasa konsep deterrence ini berdiri di atas asumsi bahwa ya di level internasional itu semua rational actor. Tapi kan kita tahu ya misalnya kayak Korea itu ada madman kan, atau tadi aku lagi baca teori balance of interest juga, dia mengatakan bahwa orang-orang seperti Hitler yang merasa Jerman udah rugi segala macam karena Perang Dunia I, karena perjanjian Versailles, they have nothing to lose, tapi everything to gain. Dan itu akhirnya menjadikan mereka berani untuk ya udah kita perangin aja, kita expand aja sebisa mungkin kita, meskipun itu bisa risk our extinction. Nah jadi aku jadi berpikir bahwa mungkin konsep deterrence itu tidak sebenar itu. Kalau pandangan Mas gimana? Bukan cuman posturnya sebenarnya, tapi kredibilitasnya itu yang harus dihitung juga. Kredibilitas apanya Mas? Maksudnya? Kredibilitas negaranya untuk kemudian dia bisa menggunakan itu atau tidak. Ya. Itu satu. Terus emang ada atau enggak barangnya yang kemudian bikin dia jadi bukan bluffing. Dan apa sebenarnya yang kemudian jadi permasalahan adalah how they use that. Kayak misalnya kalau US punya doktrinnya sendiri untuk nuklir. Rusia kemarin baru merubah. Kalau ada negara, jadi tadinya dia akan retaliate buat negara lain yang menggunakan nuklir. Tapi sekarang malah dia akan retaliate kepada negara lain yang membantu negara ketiga menggunakan nuklir. Jadi malah itu yang dia ngancam kepada Biden sebenarnya. Kalau Biden ngebantuin Ukraine untuk kemudian harming Rusia dengan nuklir teknologi, dia akan balas. Accordingly. Itu. Jadi ya aturan itu yang kemudian bakal yang jadi hitungannya. Jadi bukan cuman barangnya aja, tapi malah saya akan ngelakuin apa dengan itu. Dan ya ini relate dengan sebenarnya balance of power tadi. Balance of power di mana ya emang kekuatannya menakutkan satu sama lain gitu. Ada yang namanya mutual assured destruction. Dengan nuklir itu kita bakal saling menyakitin satu sama lain. Betul. Dan ya udah kita bakal nuklirnya bakal tetap ada. Karena itu adalah bargaining chip yang dipunya. Tapi nuklirnya tadi how we use it. Lalu kemudian hal yang penting lagi juga adalah kita harus saling tahu ya. Makanya kemudian yang kemudian muncul adalah ada start dan sebagainya. Itu kemudian ya US tahu Rusia punya kemampuan apa, China punya kemampuan seperti apa, punya jumlahnya kayak gimana dan sebagainya. Karena aku lahir di waktu atau times of relative peace Mas. Karena aku lahir tahun 2003 ya, itu Indonesia atau dunia sendiri kan lagi nggak terlibat dalam konflik yang terlalu masif atau bagaimana. Ya, walaupun war on terorisme masih terjadi kan. Tapi itu kan antara barat dan di timur tengah sana gitu. Indonesia relatively untouched dengan konflik itu. Karena aku lahir di masa yang cenderung yang damai gitu. Aku tuh punya asumsi saat ini kalau ini akan last forever. Perdamaian. Tapi waktu aku melihat, ya maksudnya pas masuk HI, aku melihat ternyata jarak dari satu perang besar ke perang besar yang lain itu nggak terlalu lama sebetulnya. Khususnya dari Perang Dunia I ke Perang Dunia II, lalu ke Perang Dingin ya kan. Dan sekarang itu ya ada narasi juga yang mengatakan, tapi ini online ya Mas, yang mengatakan bahwa kita ini lagi on the way kepada Perang Dunia ketiga. Seandainya itu terjadi Mas, kira-kira skenarionya akan seperti apa menurut Mas? Buat Perang Dunia ketiga. Buat siapa? Buat dunia, maksudnya what would happen? Kalau kan Perang Dunia kedua dimulai dari Jerman gitu, ya kan? Saya sih masih belum membayangin itu bakal terjadi ya. Perang besar terjadi antara great powers tadi. Kenapa? Karena mereka masih punya dari nuclear weapons di antara mereka. Yang akan terjadi adalah perang-perang kecil antara proxy. Itu yang kemudian bakal muncul, dan perang-perangnya akan mirip-mirip seperti ya sekarang di Ukraine. Ukraine kan bukan US versus Rusia, Rusia versus Ukraine. Lalu kemudian Ukraine-nya di backup oleh US.
hal yang sama mungkin ya kalau misalnya apa namanya Taiwan ngelewatin batas. Yeah. Batasnya adalah deklarasi kemerdekaan. Yeah. China kemudian akan invade Taiwan. Walaupun skenario lain banyak juga skenario lainnya termasuk kemudian blokade Taiwan dan sebagainya. Dan mungkin Taiwan bakal mau nggak mau US harus ngebantuin karena dia punya undang-undang namanya Taiwan Relations Act. Kalau ada China melakukan serangan kepada Taiwan, US akan ngebantu. Atau saya nggak tahu, harusnya sih enggak ya. US perang ke Meksiko misalnya, atau ke yang kemarin dibilang oleh Trump, Panama misalnya, dan sebagainya. Itu hal yang kemudian bakal muncul. Saya masih belum bisa ngelihat perang besar akan terjadi. Kenapa? Karena fokus negara-negara ini bukan survivalnya. Fokus negara-negara ini ekonominya. I hate to say, tapi itu yang kemudian terjadi. China, apa yang dia lakukan tujuannya adalah supaya ekonominya survive. Termasuk kemudian dia masuk ke banyak negara. Sekarang BRICS diperkuat, ditambah anggotanya dari Indonesia jadi salah satunya anggota yang diterima. Padahal kan yang nge-play berapa ya? 13 kalau saya nggak salah, cuma Indonesia doang yang diterima. US. Kalau saya jelaskan, ini cara berpikirnya adalah ekonomi. Greenland, Greenland itu resource-nya cukup besar. Denmark nggak bisa pakai itu. Ada rare earth di sana, lalu kemudian ada gas, ada oil juga kemudian di sana, dan itu yang kemudian mau dipakai oleh US. Terus kemudian Kanada, kalau dia jadi negara itu kemudian dengan perdagangan yang kemudian defisit, rugi buat US. Yang bisa dilakukan kalau misalnya jadi 51st state, itu kan jadi bagiannya US. Nggak ada masalah lagi dengan defisit perdagangan. Hal yang sama juga dengan Meksiko. Meksiko dengan US itu bicara tentang ekonomi juga sebenarnya. Itu sih yang saya lihat. Jadi malah yang kedepannya nih akan dirapihkan dulu negara konstelasi politik globalnya, beban-bebannya dihilangin dan sebagainya. Setelah itu kemudian ya udah mereka kan bertarung secara ekonomi, dan bertarungnya ya siapa dapetin banyak kue dalam sistem internasional. Artinya Mas belum merasa perang dunia ketiga akan terjadi dalam waktu dekat? Ya, masih belum. Dan kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan, betul. Benar-benar. Nah ini berkaitan juga, kemarin aku sempat nonton TikToknya New York Times, Mas. Aku nggak tahu Mas sudah lihat atau enggak, cuman kemarin cukup viral. Jadi dia tuh bikin animasi tentang kira-kira kalau misalnya sebuah nuklir warhead diledakkan, akan seperti apa sih gambarannya. Jadi itu animasi gitu, satu misil ditembakin, jatuh, lalu apa yang terjadi. Dan di akhir videonya dia bilang, the risk of nuclear conflict is higher now than any time since the Cold War. Jadi ini puncaknya tuh saat ini. Artinya Mas setuju nggak sama statement itu? Ya. Setuju. Resikonya ya. Tapi kemudian rasional untuk menggunakan itu nggak. Oke. Kenapa? Jadi malah waktunya semakin mendekat sebenarnya. Tapi semoga nggak pernah dipakai nuklir. Kenapa? Karena gesekan antara great powers-nya semakin kenceng. Ya bicara tentang Gaza, China kan ikutan main juga di sana. Rusia juga ikutan main di sana, apalagi sekarang dengan Assad selesai. Assad itu allies-nya Rusia dan Rusia satu-satunya pangkalan militer Rusia di Timur Tengah itu di Syria. Jadi dia nggak bakal ngelepasin Syria seenaknya aja. Itu satu. Terus kemudian ya di Ukraine, US, lalu kemudian China juga kemudian jadi lebih dekat dengan Rusia juga. Korea Utara kemudian mendekat juga, malah udah ada pasukan dia yang kemudian ikutan di sana juga.
Ya kalau pemimpinnya semakin tidak rasional, Ya. ya penggunaan nuklir bakal bisa terjadi. Ya. Gitu. Jadi ya harapannya adalah jadi rasional. Ya. Jadi Mas tuh mengatakan resikonya semakin besar mungkin karena dua faktor nggak sih? Yang pertama karena gesekan dan yang kedua karena jumlah pemiliknya juga makin banyak kan Mas? Ya. Dan aturannya semakin sedikit. Ah. Jadi ya saya sempat dari riset beberapa tahun yang lalu ketika bicara tentang INF Intermediary Nuclear Forces, US sama Rusia itu sudah nggak tanda tangan lagi INF. Terus kemudian kalau nggak salah start itu tahun depan, Iya. beresnya, selesainya. Iya. Nggak tahu nih bakal diperpanjang lagi atau enggak. Iya. Dan sebagainya. Jadi malah aturan-aturan di antara mereka itu semakin berkurang. Ya. Itu yang kemudian bikin jadi ya ketidakpastian maka lebih banyak. Iya, iya. Tapi inevitable gak sih Mas perang nuklir tuh? Maksudnya kalau dipikir-pikir lagi semakin banyak yang punya kan. Dan akan ada satu titik mungkin 50-60 years ke depan di mana bahkan negara seperti Indonesia pun mungkin juga bisa akan udah punya gitu. Agak sulit. Nggak semudah itu untuk mengembangkan senjata nuklir. Dan kalaupun ada negara yang mengembangkan senjata nuklir bakal ketahuan. Ketika dia, jadi untuk nuklir sebagai tenaga itu kemudian menjadi nuklir sebagai senjata, harus ada namanya uranium enrichment. Jadi uraniumnya, jadi bakal kelihatan banget bahwa emang ada transaksi, ada lalu lintas yang cukup tinggi terkait dengan uranium. Itu yang diketakutkan ketika Iran dianggap melakukan enrichment. Tapi Iran pun sendiri dia nggak pernah mengklaim itu gitu kan. Belum lagi kemudian kalau nuklir itu kan harus diuji coba. Dan ketika diuji coba itu pasti akan ada bekasnya. Pasti bakal kedeteksi. Jadi nggak semudah itu untuk bisa mengembangkan senjata nuklir. Terus senjata nuklirnya dulu, belum lagi kemudian yang lainnya. Katanya kayak Korea Utara emang beberapa kali dia udah melakukan uji coba. Tapi yang jadi masalah buat Korea Utara adalah sistem delivery-nya. Dia nggak punya. Jadi nuklirnya punya, tapi kemudian kalau mau ngeledakin itu di New York misalnya, dia nggak bisa. Karena mau ditembakin pakai apa? Dan itu harus punya teknologi delivery. Dan itu harus ada uji coba juga. Dan dia beberapa kali uji coba ya banyak yang jatuhin cuma di laut Jepang dan sebagainya. Gitu. Nggak semudah itu juga untuk punya senjata nuklir. Tadi kita sempat ngebahas soal prediksi Mas Idil mengenai dunia di bawah Donald Trump. Dan di tanggal 21 Januari ini Pak Prabowo tuh sudah 100 hari dilantik. Apa yang bisa Mas evaluasi dan prediksi dari kebijakan luar negerinya Pak Prabowo? Oke. Kalau saya bisa gambarkan kayak gini ya. Pertama, dunianya itu tambah nggak baik-baik saja. Dalam artian tadi US sendiri, jadi ya bayangan tadi saya sudah bilang kalau misalnya 2025 akan semakin terasa dunia yang tanpa pemimpin. US nggak bakal jadi ngambil pemimpin lagi, posisi kepemimpinan lagi. Udah selesai yang namanya liberal international order. Dia udah meninggalkan banyak institusi internasional. Dan Biden kemarin nggak juga ngebalikin itu. Ya yang pasti bahkan malah oleh Trump. Teman-temannya aja mungkin bakal ditinggalin oleh dia. Aliansinya kayak misalnya ketika 2017 dia minta NATO untuk kemudian negara-negara NATO semuanya anggaran pertahanan naik naiknya 2% atau kalau bisa 3%, nggak dipenuhin. Bahkan Jerman aja yang kemudian cukup kaya itu cuma 1,3%-an dari GDP. Dia naik, tapi cuma 1,3%. Sekarang Trump malah minta enggak 2% kekecilan, yang harusnya 3%. Kalau bisa 5%. Saya nggak yakin kemudian bakal bisa itu dipenuhin oleh negara-negara di kawasan. Jadi NATO pun juga jadi nggak relevan nih saat ini. Teman-temannya ditinggalin, institusi global nggak dipakai lagi. Bahkan tadi mau ngambil wilayah-wilayah yang lain itu akan diikutin juga oleh China.
They follow suit. Rusia udah ngelakuin itu duluan juga dengan melakukan perang ke Ukraina dan sebagainya. 2025 itu adalah perang antar great powers. Bukan perang antar great powers, persaingan antar great powers. Tempat buat lesser power di mana? Nggak ada. Saya sih ngelihatnya lesser power itu kecuali dia berguna buat great powers, dia nggak akan relevan. Jadi kalau misalnya mau relevan harus berguna. Indonesia sekarang ya 100 hari ini ya kita lihat ya, kita masih sibuk dengan bebas aktif. Coba untuk main di antara dua kaki, nggak netral, tapi engage dengan kedua belah pihak. Sedangkan kedua belah pihak itu pengennya adalah siding. Itu satu. Itu yang kemudian akan jadi masalah. Terus kemudian dengan kita yang nggak jelas buat negara-negara great power tadi itu semakin nggak relevan. Misalnya US, kalau dia mau memang konten China, dia butuh partner yang reliable. Indonesia nggak reliable dengan dia ada di tengah-tengah. Yang reliable buat dia, contoh adalah Philippines, contoh adalah Australia. Itu yang kemudian akan reliable buat dia. Ya udah, ngapain kita ke Indonesia kalau Indonesia nggak bisa diandelin? China pun juga mungkin akan seperti itu. Akan lebih reliable untuk megang Laos, akan lebih reliable untuk megang Myanmar dibandingkan dengan Indonesia yang masih nggak jelas posisinya ada di mana. Satu, kita sibuk dengan bebas aktif. Terus kemudian yang kedua, ini ketakutan saya juga. Ketakutan saya adalah dengan konstelasi yang ada, kita salah pilih teman. Salah pilih teman dalam artian kalau di antara dua tadi US sama China, saya mau bangun itu, kalau saya gambarin itu sebagai spektrum ya, US di kiri, China di kanan, kita terlalu ke kanan. Tapi nggak juga kemudian jadi temen atau allies-nya China, nggak. Tapi kita agak terlalu ke kanan. Ada shift itu ya. Ada shift ke sana atau ada pivoting ke sana. Dimulai dengan kunjungan Prabowo ke China. Ketika dia kunjungan ke sana, buat saya sih blunder ya. Untuk pertama kalinya Indonesia mengakui overlapping claims dengan China di South China Sea. Jadi kita tanda tangan kesepakatan. Salah satu kesepakatannya adalah kita akan melakukan joint development in the overlapping claims area. Indonesia selama ini nggak pernah mengakui overlapping claims dengan China. Kita adalah non-claimants, kita nggak punya masalah dengan China. Wilayah Natuna itu punya kita. Betul. Nggak perlu. Ini bukan wilayah sengketa. Jadi sekarang Indonesia mengakui kalau itu overlapping claims. Dipersengketakan. Overlapping claims. Bahasanya adalah overlapping claims. Silakan kamu lihat. Wah, gawat banget Mas. Ini aku baru dengar lagi sekarang. Itu yang yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dengan Xi Jinping. Wah, gila banget. Untuk konsesi kita bakal dapat, saya lupa, 15 billion dollar. Itu investasi yang kemudian akan didapetin. Dan yang dilakukan lagi adalah joint development di sana. Jadi misalnya yang overlapping claims kita berarti kan di Natuna. Ada sesuatu di Natuna, kita bakal joint development dengan China. Artinya apa itu, Mas? Ya artinya adalah kita mengakui bahwa satu ada land-based. Karena kan overlapping claims kita nggak mungkin kan di wilayah pantainya China kan? Iya, betul. Pasti di wilayah pantai kita, karena ada land-based line. Kita nggak pernah selama ini mengakui land-based line. Ya secara secara tidak langsung, itu kan kita mengakui land-based line. Betul. Itu satu. Itu jadi masalah dan bisa dibilang ya agak ke China kan sebenarnya. Betul. Di sisi lain kita join BRICS. Dan itu di minggu awal pemerintahannya Pak Prabowo.
Menlu diangkat, lalu kemudian langsung harus cabut ke Kazan. Di Kazan kemudian bilang kita interest untuk masuk. Dan kalau nggak salah beberapa hari yang lalu Brazil kemudian ngumumin. Dan kita jadi satu-satunya dari 13 negara yang diterima, apply, yang kemudian diterima, dan diterimanya jadi full membership langsung. Karena sebelumnya itu kalau nggak salah itu ada interested parties, ada namanya ada tingkatannya lah. Tingkatannya lah. Kita langsung jadi full member. Itu. Lalu kalau indikator lagi ya, saya main data, perdagangan kita paling besar itu dengan China. Ya sama US besar, tapi yang paling besar itu China untuk sisi ekspor dan juga kemudian sisi impor. Itu sangat besar dengan China. Jadi saya sih bilang tadi kalau tadi spektrum ya kita terlalu dekat kepada China. Dan China tadi saya bilang lagi declining. Ya gitu. Ya Indonesia takutnya salah pilih teman. Dan satu hal lagi, mungkin ini bisa ya kita kan bisa mundur dari BRICS. Satu hal lagi, US sudah bilang dia akan impose tarif 100% untuk negara-negara BRICS. Kalau mengganggu dolarnya Amerika Serikat. Ya kita udah jadi gengnya BRICS saat ini. Ya siap-siap untuk itu. Walaupun kemarin di pidatonya Pak Menteri Pak Menlu dia bilang ya kita join BRICS itu untuk supaya kita tetap bisa bebas aktif. Betul. Kenapa bebas aktif? Karena ya kita join BRICS tapi ntar kita bakal join juga OECD. Kita udah aktif juga di G20 dan sebagainya. Ya so far sih buat saya sih agak susah ya masuk ke OECD. Apalagi kalau kita udah jadi joining BRICS, apakah kemudian negara-negara OECD akan terima kita? US akan terima kita atau enggak? Satu. Terus kalau kita gabung OECD, artinya kita akan gabung dalam sebuah organisasi multilateral yang di sana ada Israel. Publik domestik akan terima atau enggak? Betul. Itu juga. Jadi malah saya ngelihatnya enggak, ini bukan sesuatu yang balancing. Ini sesuatu yang memperdekat kita kepada China. Kemarin Mas Idil juga sempat mungkin diwawancara ya buat CNN atau BBC, saya lupa, CNN Indonesia mungkin ya, saya ingat saya. Atau BBC ya. Mas Idil bilang bahwa BRICS itu gerakan revisionis atau kelompok negara-negara yang merasa tidak puas dengan sistem yang dibangun oleh Barat saat ini. Jadi apakah saat ini kondisi Indonesia juga begitu? Jadi kita nggak puas dengan apa yang Barat sudah establish dan karena itu kita masuk BRICS, atau karena economic interest misalnya untuk melanjutin proyek-proyek yang sempat dimulai oleh Pak Jokowi dan ingin dilanjutkan sama Pak Prabowo? Itu hal yang sebenarnya saya mau tanyakan juga kepada Pak Menlu. Kenapa kita join BRICS? Karena kalau buat teman-teman yang belajar BRICS, ya BRICS itu ya 5 negara itu adalah 5 negara yang kemudian nggak puas. Nggak puas dengan sistem internasional yang ada, dengan liberal international order yang dibangun oleh US. Dan motornya adalah Rusia sama China. Rusia sama China nggak puas dengan sistem dolar. Muncul ide dedolarisasi, nggak puas dengan sistem yang dibangun di Bretton Woods system, lalu kemudian mereka bikin yang lain, World Bank, yuk kita ganti lagi kayak New Development Bank misalnya, dan sebagainya. Terus malah sekarang ya kalau dilihat beberapa kali conference-nya BRICS, pertemuannya BRICS, summitnya BRICS, itu kan narasinya seperti itu. Tahun lalu itu dedolarisasi, tahun ini kemudian menghidupkan dunia yang lebih multipolar. Pak Menteri menjelaskan ketika di rapat dengan pendapat dengan DPR, dia bilang bahwa kita masuk BRICS untuk rebalancing, untuk nunjukin bahwa kita bebas aktif, kita tetap ada di tengah-tengah.
dan ingin menyuarakan Suara suara negara-negara Global South katanya. Tadi kalau rebalancing buat saya sih agak aneh. Kenapa rebalancing agak aneh? Tadi kita udah dekat sama China, dengan masuk BRICS tambah dekat sama China. Yang ada adalah kita nggak terlalu dekat sama China nih. Kita lebih dekat ke US harusnya kalau mau rebalancing. Yang kedua tentang Global South, itu tiba-tiba muncul aja tanpa kemudian ada inisiatif yang lainnya. Dan BRICS agak sulit untuk dibilang sebagai representasi Global South. China sulit buat saya untuk bilang itu adalah Global South. Rusia apalagi, dia negara dunia. Kalau dulu negara dunia pertama, negara dunia kedua, negara dunia ketiga kan. Global South yang negara dunia ketiga. Betul. Rusia itu negara dunia kedua. Yang pertamanya adalah negara-negara Barat. Jadi dia bukan bagian dari Global South juga. Terus Indonesia agak jarang ngomongin tentang Global South, termasuk ya kalau misalnya mau ngomongin Global South ya harusnya nih tahun ini Indonesia punya agenda besar terkait dengan KAA. KAA itu 55, sekarang 2025, 70 tahun KAA. Kita nggak ngelakuin apa-apa kok terkait dengan KAA tahun ini. Ya saya nggak tahu, ntar misalnya siapa tahu habis podcast ini didengar oleh orang Kemlu terus Kemlu bikin acara besar misalnya. Karena 10 tahun yang lalu ketika Jokowi jadi presiden, bikin acara gede di Bandung, lalu kemudian malah tadinya Kim Jong Un mau datang ke sini, Perdana Menteri Jepang datang ke sini dan yang lain-lain pada datang ke sini. Kita ya sekarang ya nggak kedengeran kan kita mau ngelakuin apa dengan KAA. Global South juga ASEAN. Kemarin ketika D8 itu berbarengan dengan acaranya ASEAN. Prabowo itu milih untuk datang ke D8 dibandingkan dengan acara ASEAN yang diinisiasi oleh Thailand, dan waktu itu ingin ngebahas tentang Myanmar, ingin menyelesaikan masalah Myanmar, dan yang datang ke sana head of state di ASEAN. Prabowo lebih pilih datang ke D8 di Mesir. Jadi saya malah ngelihatnya ya tadi banyak hal yang masih nggak jelas nih. Oke, masuk BRICS, lalu kemudian kenapa kita kemudian masuk BRICS? Kalau ternyata tadi pasar misalnya kita udah berhubungan baik kok dengan negara-negara itu secara bilateral. Dengan China ya tadi ekonominya kita paling gede hubungannya, dengan India udah bagus juga, dengan Rusia udah bagus juga. Perlukah kita kemudian ikut gengnya gitu? Betul. Itu yang kemudian jadi permasalahan. Betul, Mas. Dampaknya secara domestik itu apa, Mas? Karena aku tuh ada ketakutan, aku nggak tahu ini reasonable atau tidak. Cuma aku tuh takut dengan melihat track record Pak Prabowo dan melihat negara anggota BRICS misalnya seperti Rusia dan China, aku takut itu digunakan sebagai Pak Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebuah holo demokrasi lagi, yang tampaknya demokratik tapi in reality itu tidak. Dan sepertinya karena negara-negara anggota BRICS juga seperti itu, kita jadi mendapatkan legitimasi internasional buat itu, meskipun tidak dengan Barat. Nah, ini salah satu skenario yang aku bangun ya. Tapi kalau dari Mas gimana? Apa dampak domestik yang bisa kita expect dengan melihat 100 hari ke belakang ini? Dan kita bergabung dengan BRICS. Iya, plus itu. Agak sulit ya untuk ngelihat dampaknya. Karena lagi-lagi kalau ngomongin BRICS ya, BRICS itu institusi yang masih belum kuat. Impact-nya nggak gede. Itu cuman bisa dibilang masih levelnya informal, yang tiap tahun ketemu, lalu kemudian ngebahas banyak hal dan sebagainya, udah habis itu pulang masing-masing. Agak beda dengan kalau misalnya nih kita mau masuk OECD. Kita masuk OECD, ada certain keputusan yang dibuat di OECD yang kita harus lakukan. Deregulasi dan sebagainya untuk memastikan bahwa kita standarnya sama dengan sesama negara OECD. Standar kayak gitu nggak ada di BRICS. Jadi saya ngelihat ya ini levelnya ya, buat BRICS saat ini, walaupun ada inisiatif-inisiatif baru katanya mau bikin New Development Bank, tapi kan belum jadi. Betul. Terus kemudian mau bikin mata uang bersama, masih belum jadi. Betul. Semuanya masih belum jadi. Jadi bisa dibilang ini masih banyak omdo informal lah, yang kemudian nggak ada impact-nya. Betul. Kalau buat saya, impact-nya adalah impact nggak langsungnya, karena kita ganging up with them.
Ya takutnya adalah barang-barang Indonesia nggak bisa masuk ke US. Dan kita harus tahu bahwa US itu kan bermasalah dengan negara-negara yang defisit perdagangannya dengan mereka. Iya. Indonesia itu surplus dagang dengan US, ya berarti defisit buat US. Jadi barang kita lebih banyak yang dibeli oleh US Daripada walaupun raw materials daripada barang US yang kemudian kita beli. masuk ke sini. Itu satu. Plus lagi ini nambahin kerumitan ya. Ya, boleh Mas. Kita dekat sama China, kita ikut BRICS. Plus ya kalau teman-teman ngikutin akhir-akhir ini masalah Apple. Saya baru tahu. Yang mana tuh? Apple kan dipaksa untuk masuk ke Indonesia. Kalau nggak boleh dagang di Indonesia. Oh, kayak aku tahu itu deh. Ya kan? Iya. Dan dia harus invest. Iya. Kemarin kebijakannya adalah dia mau invest di Batam, bikin pabrik, tapi bukan bikin pabrik handphone, tapi dia bikin pabrik AirTag yang yang buat GPS. Oke. Ntar bisa ditempelin di mana, Iya. kita bisa tahu barang itu ada di mana. Oke. Ya itu aksesoris. Lalu kemudian Menperin bilang enggak, itu belum bisa untuk ngasih TKDN ke Apple. Jadi Apple masih belum boleh jualan iPhone 16 ya Oke. di Indonesia. Oke. Apple itu punyanya US dan US sekarang kan sangat nasionalis. Iya. Itu kerumitannya. Iya, betul. Kita dekat dengan China dan sebagainya, malah ke US-nya Iya. kita nakal. Iya, betul. Ya tinggal menunggu sebenarnya Iya. kita akan didisiplinkan seperti apa oleh Trump. Ya. Aku tahu kalau sekarang Indonesia itu tidak punya musuh, Mas. Ya, Asumsi ini sependek pengetahuanku gitu. Ada sih. Tidak punya. Oke, ntar. Israel. Oh iya betul. Oke. Kita nggak berteman dengan Israel. Iya nggak berteman Ya. dengan dia. Tapi nggak ada yang menjadi threat secara langsung untuk kita. Maybe yang paling besar saat ini, I would assume China sebetulnya. Tapi kan kita temenan sama China. Nah makanya kita teman sama China. Nah, tadi kita sempat ngebahas soal perang, kita sempat ngebahas soal foreign policy juga. Nah ini hypothetical, Mas. Kalau Indonesia akan atau harus berperang, kira-kira akan dengan siapa, Mas? Berperang. Ya. Nggak akan dengan siapa-siapa sih. Kita nggak akan berperang dengan siapa-siapa. Tapi ketika kita harus berperang, harus ikutan perang, saya bilang jangan salah cari teman. Jangan jadi kayak Turki ketika Perang Dunia Pertama, yang dia punya kans di kedua belah pihak, tapi dia kemudian salah cari teman, akhirnya jadi pihak yang kalah. Jadi ya mirip kayak koalisi parpol kemarin lah. Kalau misalnya mau koalisi lah dengan parpol yang jadi pemenang, jangan kemudian jadi parpol yang kalah. Ya sama Indonesia, karena dia dunia yang nggak ada aturannya ya. Betul, Mas. Dunia yang nggak ada aturannya, ya kemudian ya kita harus dekat dengan yang menang. Betul, Mas. Dan ya agak sorry to say, bukan China yang kemudian akan, kalau misalnya dengan kondisi saat ini, bukan China yang kemudian akan jadi pemenang. Ya, oke, Mas. Dan kalau misalnya orang-orang yang dengerin pengen cari tahu lebih lagi soal Mas Idil, mungkin apa yang masih dilakukan, mereka bisa cari kemana, Mas? Ya mungkin yang saya bisa lakukan ya, Google Scholar saya, lalu kemudian di LinkedIn saya cari aja Idil Syaufi, nggak ada kok di sana. Idil Syaufi, nggak ada. Mungkin Mas pakai medsos lain? Saya medsos cuman buat keluarga. Cuma keluarga. Jadi saya nggak open soal itu. Buat itu. Oke. Mas Idil, terima kasih buat waktunya, Mas. Thank you. My pleasure.